Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Nur Mulyaningsih, di Ngobrol Santai Vkom Mercu TV Yogyakarta. Nah, teman-teman, kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen Vkom Universitas Mercu Buana, yaitu Mbak Rosa. Hai semua. Oke, Mbak mungkin boleh perkenalan dulu. Oh ya, halo Sobat Muda semua. Saya Rosalia Prismarini Nurdiarti, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Oke, nah jadi bersama Mbak Rosa hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi teman-teman, yang mana merupakan salah satu mata kuliah ya Mbak di Vkom UMBY ini. Sebelum masuk ke pembahasannya nih, mungkin boleh diceritain sedikit kenapa Mbak memutuskan untuk masuk di ilmu komunikasi nih Mbak? Iya, dulu karena saya tertarik karena temen ya, dan waktu itu memang profesi jurnalis atau wartawan itu terlihat keren gitu ya, bisa jalan-jalan gitu ya, bisa jalan-jalan kemana-mana, ketemu banyak orang, dan itu salah satu yang memotivasi untuk masuk di jurusan ini. Oh, seperti itu. Mbak. Nah, kita masuk ke pembahasannya kali ya Mbak. Jadi apa nih komunikasi organisasi itu? Iya, saya pikir semua pasti pernah berorganisasi ya, karena sebenarnya di lingkungan terkecil pun di keluarga itu juga salah satu bentuk dalam organisasi karena kita menjalankan banyak peran. Ada peran sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah gitu, atau dalam keluarga kecil teman-teman. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya organisasi bisa macam-macam ya, apalagi di OSIS ya. Di OSIS itu juga salah satu organisasi yang cukup penting ketika kita mengawali di SMA atau mungkin ketika di SMP juga pernah berorganisasi juga ketika itu di UMKM atau kegiatan ekstrakurikuler ya yang dijalani oleh teman-teman seperti itu. Nah, seberapa penting sih Mbak peran komunikasi di dalam organisasi? Dalam organisasi itu salah satu yang terpenting sebenarnya adalah komitmen ya. Jadi komitmen dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kalau misalnya dalam kepanitiaan kecil gitu, dalam sebuah kegiatan pasti semua ada tanggung jawab yang diberikan ya, ada peran masing-masing yang diberikan. Yang pertama komitmen, kemudian juga kerja tim ya, kerja tim. Kalau kita diam-diaman gitu antara satu teman kan nggak mungkin ya. Jadi kalau rapat atau mungkin berkegiatan, nah koordinasi dengan sesama rekan kerja gitu atau sesama anggota itu menjadi bagian yang krusial ketika kita berorganisasi gitu. Jadi penting ya Mbak ternyata. Nah, kalau manfaat atau peran komunikasi ini bagi produktivitas atau kolaborasi itu bagaimana? Iya, kita tahu bahwa di era hari ini tanpa kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan banyak pihak, saya pikir seperti katak di dalam tempurung ya. Jadi nggak akan kemana-mana. Tapi dengan kita berjejaring dan dimediasi oleh teknologi, kita bermedsos bisa berjejaring di situ, itu bisa digunakan sebagai media, salah satu media untuk engagement ya, untuk mencari partner, kemudian bekerja sama juga bisa dengan SMA-SMA yang lain atau lembaga atau instansi. Nah, itu pentingnya saya pikir ya, ketika organisasi juga dibangun dalam konteks berjejaring gitu. Oke. Kalau ngomongin organisasi kan juga kita pasti tahu ada budaya yang terjadi di dalamnya Mbak. Apakah komunikasi juga turut berperan di dalam mungkin membentuk budaya organisasi yang baik gitu? Iya, di dalam sebuah organisasi itu juga ada yang disebut apa ya, kayak tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di situ. Misalnya ketika rapat, ini salah satu yang sederhana ya. Ketika rapat jam 9 itu harus on time. Nah, tradisi untuk disiplin on time itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Karena dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu dibangun dengan apa ya, dengan rutin, kemudian dengan tekun, maka habit atau culture itu akan terbentuk gitu, dan itu perlu dikomunikasikan juga secara intensif ya, baik itu sesama anggota maupun juga dengan
Mungkin kalau di organisasi ada ketuanya gitu ya, pengurus dalam organisasi gitu. Oh iya. Nah, membahas soal ketua itu Mbak, memang kan rata-rata organisasi itu punya strukturnya ya, ada ketua organisasi atau kepala organisasinya. Nah, mereka itu punya peran sendiri nggak Mbak untuk memastikan komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu harus efektif atau bagaimana gitu? Iya, ketua menjadi salah satu semacam think tank gitu ya, atau kalau mungkin boleh disebut motivator, penggerak gitu. Walaupun juga kalau kita lihat organisasi hari ini, ketua bukan satu-satunya person yang dominan untuk membangun sebuah komunikasi organisasi. Jadi dia salah satunya bisa untuk motivator ya, berperan sebagai motivator atau kemudian mengkoordinir. Jadi ada remindernya gitu ya kalau anggotanya lupa atau mungkin ada yang kurang disiplin gitu. Nah, itu bisa diingatkan juga. Jadi pada satu sisi atau pada satu momen perannya sentral, tetapi juga kalau sifat organisasinya kolektif gitu ya, kebersamaan, maka yang lain juga perlu saling mengingatkan gitu. Iya, benar sekali. Jadi saling kerjasama juga ya Mbak. Nah, kalau kita ngomongin organisasi lagi nih, masih di organisasi ya, kan tidak menutup kemungkinan terjadi krisis ya Mbak. Itu mungkin boleh dikasih tahu krisis yang umumnya terjadi itu seperti apa ya Mbak? Yang paling sering terjadi ya dari pengalaman itu biasanya miskom ya. Ada miskomunikasi yang terjadi atau salah paham atau mispersepsi gitu. Kita sudah memberi informasi A tapi mungkin ditangkap berbeda oleh anggota yang lain gitu. Nah, maka di sini sebenarnya selain sering intensif berkumpul dari sisi pengurus gitu, atau mungkin kalau di perusahaan besar ya manajerial ya, pada tingkat manajerial, rapat-rapat yang mungkin sifatnya semi informal atau informal, nah itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir atau mengurangi miskomunikasi tadi gitu. Jadi seperti rapat itu juga diskusi itu menjadi salah satu strategi yang dapat membantu memperbaiki krisis itu Mbak. Mungkin kalau untuk pertanyaannya sudah selesai ya Mbak. Mbak ada closing statement dulu mungkin? Ya, saya pikir jurusan komunikasi sampai hari ini ya, sejak saya masuk beberapa waktu yang lalu, itu masih animonya masih besar dan banyak bidang pekerjaan atau karir yang bisa dikembangkan, apalagi di era perkembangan teknologi hari ini. Jadi ya menurut saya jangan ragu untuk mengambil jurusan ini dan teman-teman akan selalu bisa berkembang ya, keilmuan ini akan selalu berkembang gitu. Benar banget teman-teman. Oke, nah dari pembahasan kali ini dapat kita simak bersama ya bahwa komunikasi organisasi ini itu bukan hanya membahas mengenai organisasi yang besar ya teman-teman, bukan hanya mungkin di perusahaan atau di semacamnya kayak di kampus, mungkin kan BEM atau HMPS itu bukan hanya itu saja, tapi bisa dari yang kecil ya Mbak tadi, seperti keluarga, pokoknya kelompok, itu komunitas gitu. Jadi tidak selalu besar, tapi peran komunikasi itu tetap penting ya, maupun skalanya besar ataupun kecil itu peran komunikasi itu sangat penting teman-teman. Juga diketahui ya tadi bahwa komunikasi itu berperan pada banyak sekali aspek di dalam organisasi ini teman-teman, seperti pada produktivitas dan kolaborasinya. Seperti pada produktivitas dan kolaborasinya, pada budaya organisasi, dan tentunya pada sistem pengelolaan di dalam organisasi itu sendiri. Oke. Ini tidak terasa ya Mbak, kita sudah sampai pada akhir dari pembahasan hari ini mengenai komunikasi organisasi. Sebelum mengakhiri ini, izinkan saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan pada episode hari ini. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Rosa yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada episode kali ini. Juga terima kasih yang besar dan banyak kepada teman-teman Mercu TV Yogyakarta yang sudah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Saya Nur Mulyaningsih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.